Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar akademik, tetapi juga arena di mana hubungan sosial dan perkembangan pribadi berlangsung. Sosialisasi dan penyuasaan diri di sekolah adalah dua proses penting yang membantu siswa berintegrasi dan berkembang di lingkungan pendidikan. Sosialisasi di sekolah adalah proses di mana siswa belajar dan menginternalisasi norma, nilai, aturan, dan perilaku yang diterima dalam lingkungan sekolah. Melalui sosialisasi, siswa mempelajari cara berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan staf sekolah, serta memahami ekspresi dan standar yang berlaku. Penyesuaian diri di sekolah adalah proses di mana siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, termasuk aspek akademi, sosial, dan emosional. Penyesuaian diri melibatkan kemampuan siswa untuk menyesuaikan perilaku dan sikap mereka agar sesuai dengan tuntutan dan ekspektasi sekolah. Beberapa contoh spesifik fenomena sosial dan penyesuaian diri di sekolah, yaitu sosialisasi melalui interaksi teman sebaya. Siswa baru yang mulai membangun pertemanan dengan rekan sekelas mereka dan belajar tentang norma-norma sosial yang berlaku seperti cara bicara, berpakaian, berperilaku di sekolah. Interaksi dengan teman sebaya membantu siswa baru memahami dan berinternalisasi nilai dan norma sosial yang berlaku di sekolah. Proses ini merupakan bagian dari sosialisasi, di mana individu belajar cara hidup dan berperilaku yang diterima dalam komunitas tertentu. Yang kedua, penyesuaian diri dalam kegiatan ekstrakurikuler. Seorang siswa yang bergabung dengan klub olahraga atau seni di sekolah dan penyesuaian diri dengan budaya dan aturan yang berlaku dalam kegiatan tersebut. Bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler menuntut siswa untuk beradaptasi dengan aturan dan dinamika kelompok yang berada di lingkungan kelas. Penyesuaian diri ini mencakup pembelajaran peran baru, pengembangan keterampilan yang diperlukan, dan penyesuaian perilaku mereka untuk berintegrasi dengan kelompok tersebut. Yang ketiga, sosialisasi dan program orientasi siswa baru. Masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah, bertemu dengan teman sekelas, dan memahami aturan serta budaya sekolah. Program orientasi merupakan mekanisme formal untuk memperkenalkan siswa baru pada norma, nilai, dan struktur sosial di sekolah. Ini adalah bagian dari proses sosialisasi yang membantu siswa merasa diterima dan terintegrasi dalam komunitas sekolah. Peranata sosial dan stratifikasi sosial sekolah adalah dua konsep sosiologi yang menggambarkan struktur dan dinamika sosial dalam lingkungan pendidikan. Peranata sosial di sekolah adalah sistem norma, aturan, atau prosedur yang mengatur perilaku dan interaksi di aspek kehidupan sekolah yang berfungsi untuk menjaga keterlibatan, mendukung proses belajar, dan membantu karakter siswa. Stratifikasi sosial di sekolah adalah pengelompokan atau mengklasifikasikan siswa berdasarkan berbagai faktor seperti prestasi akademik, status ekonomi, popularitas, dan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Stratifikasi sosial menciptakan hierarki sosial di antara siswa yang mempengaruhi interaksi hubungan sosial mereka. Contoh peranata sosial yang ditemukan di sekolah. Upacara bendera mingguan. Setiap hari Senin, sekolah mengadakan upacara bendera di mana siswa dan guru berkumpul untuk mendengar pidato kepala sekolah, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mengucap janji siswa. Upacara bendera adalah sebuah aturan dan kegiatan rutin yang diatur oleh sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, disiplin, dan kebersamaan. Ini membantu membentuk identitas kolektif dan memperkuat norma-norma perilaku di antara siswa. Contoh stratifikasi sosial di sekolah: pengelompokan berdasarkan prestasi akademik.
Siswa dikelompokkan ke dalam kelas-kelas berdasarkan hasil ujian mereka, seperti kelas unggulan untuk siswa yang berprestasi tinggi dan kelas remedial untuk siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Pengelompokan ini menciptakan hierarki di mana siswa berprestasi tinggi mungkin menerima lebih banyak perhatian dan sumber daya, sementara siswa di kelas remedial mungkin merasa kurang dihargai atau didukung. Mobilitas sosial di sekolah merujuk pada perubahan posisi atau status sosial siswa. Dalam hierarki sosial sekolah, mobilitas ini bersifat vertikal, naik atau turun dalam status, atau horizontal, perubahan posisi tanpa merubah status. Beberapa contoh fenomena mobilitas sosial di sekolah yaitu perubahan kelas berdasarkan prestasi akademik, perpindahan sekolah, perubahan sosial di sekolah menggambarkan bagaimana dinamika sosial, budaya, dan teknologi mempengaruhi lingkungan pendidikan dan interaksi dalamnya. Berikut adalah beberapa contoh fenomena sosial. Yang pertama, penerapan teknologi dalam belajar. Sekolah mulai mengintegrasikan teknologi seperti penggunaan tablet, laptop, dan platform e-learning dalam proses pembelajaran. Banyak sekolah yang belum menggunakan buku cetak dan metode mengajar tradisional kini beralih ke pembelajaran digital. Yang kedua, perubahan kurikulum. Kurikulum diubah untuk memasukkan mata pelajaran baru seperti pendidikan lingkungan, coding, dan literasi digital. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang menghadapi tantangan masa depan dan dunia kerja yang terus berkembang. Perubahan dalam kurikulum mencerminkan respon terhadap perubahan kebutuhan sosial dan ekonomi ini, mempengaruhi cara siswa mempersiapkan diri untuk masa depan dan mengubah proses fokus pendidikan dari tradisional ke arah yang modern dan relevan. Yang ketiga, penghapusan sistem ranking di sekolah. Beberapa sekolah menghapus sistem ranking berdasarkan nilai ujian dan beralih ke penilaian berbasis kompetensi. Fokusnya bergeser dari kompetensi antar siswa dan ke pengembangan keterampilan. Ini mengubah cara siswa memandang prestasi kesuksesan, mengurangi tekanan dan kompetisi yang tidak sehat, serta mendorong pembelajaran yang lebih kolaboratif dan personal. Perubahan sosial di sekolah mencerminkan adaptasi perubahan perkembangan teknologi, berupa nilai dan norma serta kebutuhan pengembangan dalam masyarakat. Fenomena ini penting karena mempengaruhi cara siswa belajar, berinteraksi, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Perubahan ini mencerminkan respon terhadap tuntutan zaman dan kontribusi pada pembentukan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa celah atau gap dalam pemahaman dan penelitian sosiologi di lingkungan sekolah yang perlu diatasi, seperti kurangnya penelitian terintegrasi. Banyak peneliti sosiologi di sekolah yang masih terfokus pada aspek tertentu saja, seperti bullying atau tekanan teman sebaya, tanpa melihat bagaimana berbagai fenomena sosial ini saling berinteraksi mempengaruhi keseluruhan iklim sekolah. Yang kedua, minimnya fokus pada keberagaman. Peneliti sering kurang memperhatikan variasi pengalaman sosial siswa berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnis, gender, orientasi seksual, dan status sosial. Padahal pemahaman mendalam tentang keagamaan ini penting untuk menciptakan kebijakan dan intervensi yang inklusif. Yang ketiga, pengaruh media sosial yang belum dipahami. Media sosial semakin mempengaruhi dinamika sosial di sekolah.
tetapi dampaknya belum sepenuhnya dipahami. Ada kebutuhan akan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana media sosial mempengaruhi hubungan antar siswa, bullying, dan tekanan teman sebaya. Yang keempat, kurangnya data longitudinal. Banyak peneliti hanya mengandalkan data cross-sectional yang memberi gambaran pada suatu titik waktu. Data longitudinal yang mengikuti siswa dari waktu ke waktu dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana fenomena sosial berkembang dan berubah. Yang kelima, keterbatasan dalam implementasi kebijakan. Meski ada banyak peneliti tentang intervensi dan yang efektif, kebijakan di tingkat sekolah seringkali tidak konsisten atau kurang mendukung oleh pelatihan dan sumber daya yang memadai. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktis. Yang keenam, peran guru dan staf sekolah. Pemilihan penelitian seringkali fokus pada siswa, sementara peran guru dan staf di sekolah dalam membentuk iklim sosial, mengelola dinamika sosial kurang diteliti. Padahal interaksi dan kebijakan yang diterapkan oleh pendidik sangat mempengaruhi pengalaman sosial siswa. Dengan mengatasi celah-celah ini, kita dapat memperoleh pemahaman lebih holistik tentang fenomena sosiologi lingkungan sekolah dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mendukung kesejahteraan dan prestasi akademik siswa.